channel. Bunda-bunda atau kakak-kakak nih yang punya anak atau adik di rumah pasti pernah merasakan kesulitan dalam memahami bahasa mereka. Di video kali ini akan membahas bagaimana tips and tricks untuk memahami dan merespons kode rahasia si kecil. Jadi, yuk simak videonya sampai selesai ya. Kalau suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Denny Vincentia Müller, NIM 2419001, Prodi S1 PG PAUD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas wajib mata kuliah komunikasi efektif pada anak usia dini oleh dosen pengampu Ibu Melina Tirsa MPD. Some this told you, some this better. La la la, la la la. Nah, bunda-bunda dan kakak-kakak sekalian, pernah kan menghadapi si kecil yang tiba-tiba menangis, tiba-tiba berteriak, atau terus-menerus bergerak? Sebenarnya itu adalah cara anak usia dini untuk berkomunikasi. Yang terkadang cara berkomunikasi anak usia dini ini tampak seperti kode rahasia bagi orang dewasa. Kenapa begitu? Karena anak-anak di usia ini belum sepenuhnya menguasai bahasa verbal, sehingga mereka menggunakan berbagai cara lain untuk mengekspresikan kebutuhan, keinginan, dan emosi mereka. Pemahaman terhadap kode rahasia ini sangat penting bagi orang tua dan pendidik mengetahuinya untuk membangun komunikasi yang efektif dan responsif dengan anak. Jadi, kita akan membahas dua aspek penting, yaitu bahasa nonverbal dan bahasa prabahasa. Bahasa nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tertulis, melainkan melalui berbagai cara seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan lainnya. Anak usia dini banyak berkomunikasi melalui bahasa tubuh. Ekspresi wajah yang dilakukan seperti senyum, menangis, cemberut, dan ada gerakan tubuh juga seperti menunjuk, menggeleng, mengangguk, dan ada postur tubuh yang seperti ketika dia tegang ataupun rileks. Nah, semua itu merupakan bagian dari komunikasi mereka. Jadi, memahami bahasa tubuh ini sangat penting untuk mengenali kebutuhan dan perasaan anak. Misalnya, seorang anak yang diam dan menarik diri mungkin merasa sedih atau takut. Sementara anak yang terus-menerus bergerak-gerak mungkin dia merasa gelisah atau bosan. Bahasa prabahasa. Bahasa prabahasa adalah tahap awal perkembangan bahasa pada anak, sebelum mereka mulai mengucap kata-kata yang bermakna. Pada tahap ini, baby hanya mengeluarkan bunyi-bunyi seperti tangisan, erangan, dengkurang, atau ocehan yang masih belum bisa dipahami. Nah,
Mereka menggunakan berbagai bentuk komunikasi prabahasa yang seperti erangan dan dengkuran. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan saat bayi merasa nyaman atau sedang berinteraksi. Adapun gerakan yang seperti menunjuk, meraih, atau memberikan sesuatu yang menunjukkan keinginan mereka. Misalnya, meraih tangan orang dewasa atau menunjuk ke botol susu saat lapar. Menggelengkan kepala artinya menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan. Adapun menganggukkan kepala yang menunjukkan persetujuan atau pemahaman. Ocehan atau suara bubbling, di mana mereka menggunakan suara-suara seperti mama, papa untuk memanggil orang tua, ataupun membuat suara untuk menunjukkan rasa senang atau tidak senang, seperti menjerit saat marah. Adapun ekspresi wajah dan isyarat, di mana yang kombinasi antara ekspresi wajah dan isyarat sederhana ini untuk menyampaikan suatu pesan. Dan menangis, ini adalah cara paling umum yang sering digunakan oleh bayi atau anak untuk berkomunikasi. Namun, jenis tangisan dan intensitasnya dapat bervariasi bergantung pada kebutuhan anak, seperti lapar, haus, atau tidak nyaman. Durasi tangisan juga perlu untuk diperhatikan. Misalnya, tangisan yang nyaring dan terus-menerus bisa menandakan kebutuhan mendesak. Sementara tangisan pelan dan terputus-putus mungkin menunjukkan ketidaknyamanan. Penting untuk diketahui bahwa kode rahasia ini bersifat individual dan dapat bervariasi dari satu anak ke anak lainnya. Dan semua kode rahasia itu sering digunakan oleh anak usia dini untuk berkomunikasi. Nah, setelah kita mengetahui kode rahasia si kecil, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana trik orang tua atau orang dewasa dalam merespons kode rahasia anak. Yaitu dengan bersikap peka. Cobalah untuk melihat situasi dari perspektif anak, seperti mengapa mereka meminta perhatian dengan cara tersebut. Apakah mereka lelah, lapar, bosan, atau merasa kesepian? Adapun jangan mengabaikan kode rahasia anak. Mengabaikan kode rahasia anak, meskipun tampak sepele, dapat membuat anak merasa tidak dihargai dan semakin meningkatkan perilaku negatif. Amati perilaku anak. Perhatikan jenis kode rahasia yang sering digunakan anak, kapan mereka menggunakannya, dan dalam konteks apa. Ini akan membantu Anda untuk memahami kebutuhan dan perasaan anak. Memberikan perhatian. Saat anak meminta perhatian, berikan perhatian penuh dan tanpa gangguan. Seperti berlututlah agar setinggi dengan anak, tatap mata mereka, dan dengarkan dengan seksama. Validasi perasaan anak. Akui dan validasi perasaan anak. Meskipun Anda mungkin tidak setuju dengan perilaku mereka. Misalnya, aku mengerti kamu sedang marah karena mainanmu jatuh.
Ajarkan cara meminta perhatian yang lebih tepat. Jika anak menggunakan perilaku negatif untuk meminta perhatian, misalnya berteriak atau membuat ulah. Nah, di sini ajarkan mereka cara yang lebih tepat untuk meminta perhatian, seperti menggunakan kata-kata yang baik dan benar, menunjuk atau meminta bantuan. Berikan pujian. Berikan pujian dan hadiah saat anak menggunakan cara yang tepat untuk meminta perhatian. Ini akan memperkuat perilaku positif pada anak tersebut. Menetapkan batasan yang jelas. Di sini, tetapkan batasan yang jelas dan konsisten untuk perilaku negatif. Jika anak terus-menerus menggunakan perilaku negatif untuk meminta perhatian, tetaplah tenang dan berikan konsekuensi yang sesuai. Nah, ini contoh responnya. Seperti ketika anak menangis, bisa direspon seperti ini. Sayang, kamu menangis, ada apa? Ceritakan pada ibu, ayah. Dan bisa disertai dengan physical touch, seperti menggenggam tangan anak atau membelai kepalanya. Contoh lain seperti ketika anak berteriak, bisa direspon seperti ini. Sweetie, bicaralah dengan suara pelan. Ibu ayah tidak bisa mengerti jika kamu berteriak. Usahakan mengucapkan kalimat tidak sambil berteriak juga. Oke, kesimpulannya, anak usia dini menggunakan berbagai kode rahasia untuk berkomunikasi, yang seringkali merupakan kombinasi dari bahasa nonverbal dan prabahasa. Misalnya, kode rahasia melalui bahasa tubuh, seperti menunjuk, menganggukkan kepala, ekspresi wajah, menggelengkan kepala, meraih, postur tubuh. Adapun juga kode rahasia melalui suara dan bunyi, seperti babbling, suara-suara lain, tangisan. Nah, trik yang dilakukan untuk merespon kode rahasia kecil seperti bersikap peka, jangan mengabaikan kode rahasia anak, amati perilaku anak, memberikan perhatian, validasi perasaan anak, mengajarkan cara meminta perhatian yang lebih tepat, berikan pujian, dan menetapkan batasan yang jelas. Nah, bunda-bunda dan kakak-kakak semuanya, sudah tahu kan apa yang menjadi kode rahasia si kecil? Setelah memahaminya, mungkin bisa diterapkan pada anak atau adik di rumah dengan trik yang sudah dibahas tadi. Demikianlah video saya tentang bagaimana tips